Pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Dama TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini saya berada di Museum Sri Mulat Kota Batu yang berada di Jalan Mardian Bumi Aji, Kota Wisata Batu, dengan mengangkat tema yaitu Museum Sri Mulat sebagai aset kekayaan budaya. Di Nusantara ini tidak sedikit peristiwa budaya yang terjadi di masa lalu. Dia menjadi sejarah yang perlu untuk dijadikan bahan belajar. Salah satunya adalah Museum Sri Mulat, sebuah museum yang menyimpan sejarah perjalanan kelompok komedi yang menamakan dirinya Sri Mulat. Ya, sebelum kita jauh berbincang-bincang, saya juga mau kenalan sosok yang cantik di sebelah kanan saya ini ya. Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, kita kenalan dulu ya. Ya, kenalan Ini dulu. dengan Mbak Zura ya. Zura. Bisa kenalan dulu pada pemirsa Dama TV, nama lengkapnya siapa, kemudian Mbak Zura ini sebagai apa di Museum Sri Mulat, silakan. Ya, oke. Halo, sobat budaya. Kalau kami menamakannya sobat budaya. Oh ya, sobat gitu. budaya. Jadi saya Zura dari Museum Sri Mulat. Jadi saya sebagai direktur operasionalnya begitu. Direktur operasional ya, sudah berapa lama ini? Untuk saya sudah 3 tahun ya di dunia museum. Cuman nanti untuk kilas baliknya di museum kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah Kak ya, karena ini Museum Sri Mulat ini ada kaitannya dengan Museum Gubuk Wayang. Oke, nah ini penasaran ini, Kakak ini sebagai direktur operasional Museum Wayang Group ya, Gubuk Wayang. Museum Group, Gubuk ya. Wayang. Ini bagaimana nih? Apakah ada kaitannya dengan Museum Sri Mulat ini atau bagaimana ini, Kak Zura? Ya, oke. Bisa di-spill ya. Jadi Museum Sri Mulat ini merupakan museum cabang nih Kak. Museum cabangnya Museum Gubuk Wayang. Jadi Museum Gubuk Wayang ini ada di Kota Mojokerto. Baik. Yang memang kita memiliki visi itu untuk menyatukan bangsa melalui budaya. Lalu budayanya itu budaya yang seperti apa? Yaitu budaya Kamardikan. Budaya Kamardikan itu budaya yang memang menceritakan Indonesia ketika Indonesia itu setelah merdeka. Jadi memang mengangkat budaya yang asli milik Indonesia. Gitu. Setelah Indonesia itu tentunya setelah merdeka ya, baru yang diakui memang ini loh milik Indonesia begitu. Lalu sampai pada akhirnya Museum Gubuk Wayang ini menginisiasi juga untuk berdirinya Museum Sri Mulat ini di Kota Batu. Oke, di Kota Wisata Batu. Kak, saya masih penasaran dengan Museum Sri Mulat ini. Iya. Tapi tunggu dulu ya. Iya, boleh. Karena ini ada tayangan isi dari Museum Sri Mulat. Silakan untuk Anda.
Ya pemirsa Dawa TV itu tadi cuplikan dari isi ya dari Museum Sri Mulat ya. Jadi Anda bisa banyak belajar di sini mengenai apa saja yang ada di Museum Sri Mulat ya, dari sejarahnya, kemudian apa saja benda-benda bersejarah yang mungkin bisa Anda kulik-kulik tentunya ya di Museum Sri Mulat ini, dan mengenang masa lalu terutama ya di Museum Sri Mulat ini. Wah, luar biasa sekali loh Kak ini. Iya. Jadi penasaran ya. Kalau saya pribadi saya ini generasi milenial ya Kak ya. Mungkin kalau orang tua saya itu tahu karena ini legend Iya. Museum Sri Mulatnya ini. Eranya kan beda ya. Iya, Kita eranya eranya udah apa namanya? Anak 90-an, 2000-an lah 2000, malah. oke. Kita malah apa ya, kayak apa sih ini Sri Mulat gitu. Iya, Kita kan betul. banyak nggak kenal. Iya. Nah ini dari sini saya juga belajar, dan juga tentunya pemirsa Dapat TV yang menyaksikan program acara Ngobras ini juga semoga bisa teredukasi Kak. Betul. Jadi ada grup lawak gitu ya, yang legend banget di Indonesia, namanya adalah Sri Mulat gitu ya. Betul. Salah satunya siapa saja kalau yang saya tahu ya, ada Nung ya, Iya, Mami, Tesi, Tarsan, gitu gitu. ya. Itu kan yang sampai sekarang masih eksis ya, masih ada gitu. Oke, masih ada ya? Kak, ya? Masih terakhir waktu peresmian Museum Sri Mulat, Ya. Pak Tarsan datang, Oh, lalu luar ada biasa Pak sekali. Tatang. Pak Tatang itu putranya Pak Gepeng. Dulu Gepeng juga salah satu tokoh di Sri Mulat yang paling digemari lah, itu yang paling popularitas juga dapat gitu dulu di Sri Mulat. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ini bisa nostalgia seperti Iya, orang tua betul. saya ini. Jadi Betul. yang ingin tahu atau ingin memperdalam lagi tentang grup komedi lawak ini ya, terutama di Kota Wisata Batu ada Museum Sri Sri Mulat. Mulat namanya. Betul. Berada di Jalan Mardian Bumi Aji, Kota Batu. Wah, luar biasa sekali. Nah, yang pertanyaan saya tuh gini, apakah Museum Sri Mulat ini satu-satunya hanya berada di Kota Wisata Batu? Iya. Kak Zura. Pertanyaan yang sangat apa ya, luar biasa lah. Jadi Museum Sri Mulat ini memang satu-satunya yang ada di Indonesia. Tepatnya ada di Kota Batu, di Iya. Jalan Mardian Bumi Aji. Jadi ini memang museum yang apa ya, menurut saya, menurut kami dan teman-teman saya juga ini, wah, yang luar biasa lah, mengabadikan sejarahnya lawak atau komedi di Indonesia itu ternyata bisa diwujudkan di Kota Batu gitu. Gitu ya. Iya, betul. Terus kemudian kenapa kok berada di Kota Batu? Kenapa ditempatkan di Kota Batu gitu? Apakah karena Kota Batu seperti yang kita ketahui ya Kak, Iya, ya, kota Batu, wisata kota ya. wisata gitu, banyak pengunjung yang datang ke sini, ataukah ada maksud dan tujuan lain begitu? Atau dari salah satu grup lawaknya ini memang dari Jawa Timur, jadi ditempatkannya di Batu apa gimana gitu? Oke, Iya. jadi kita sambil cerita-cerita nggak apa-apa nih Iya, Kak ya. nggak Jadi apa-apa. sejarahnya apa namanya Museum Sri Mulat nih, masuk kita Iya, ke iya. sejarahnya. Jadi dulu Museum Sri Mulat ini kan berkembang karena semangat dari Museum Gubuk Wayang serta keluarga Sri Mulat. Jadi Museum Gubuk Wayang ini ada di Kota Mojokerto. Memang kita koleksinya tuh banyak, ada topeng, ada wayang, keris dan lain-lain, termasuk terakota, termasuk kita juga mendukung kelompok lawak Sri Mulat. Baik. Meskipun sekarang sudah apa ya, sudah meredup lah karena pelawaknya sudah sendiri-sendiri dan lain-lainnya. Nah, waktu itu pemilik Museum Gubuk Wayang ini, beliau sangat penggemari kelompok Sri Mulat ini, sampai akhirnya bertemu dengan keluarga Sri Mulat, ahli warisnya, datang dari rumah ke rumah untuk meminta persetujuan lah kalau misalkan bisa nggak kita ini mau hidupkan lagi Sri Mulat dengan cara membuatkan museumnya, karena kan banyak sekali orang itu yang dulu sangat apa ya, merasa terhibur dengan adanya Sri Iya, Mulat. betul, Nah, betul, itu betul. mungkin orang tuanya kakak ya Iya, dulu ya iya, sangat betul. nonton TV lihatnya Sri Mulat, Iya. atau kadang kemana ada pertunjukannya Sri Mulat gitu di pasar malam dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya kita dipercaya oleh keluarga Sri Mulat. Iya. Lalu kita langkah pertamanya membuat pameran. Pameran dulu. Jadi kita pamerannya tuh namanya Pameran Wayang Golek Sri Mulat Abadi Oh, di mana itu waktu di Surabaya. Oh, di Surabaya. Pamerannya di tahun 2022 baru-baru ini ya? Iya, waktu Covid waktu itu. 2022 akhir kita pameran di Surabaya di alun-alun. Iya. Waktu itu kita nampilkan ada 36
wayang golek Sri Mulat abadi dan juga naskah-naskahnya lah, apa namanya, seperti deskripsinya, penjelasannya itu seperti apa Sri Mulat dulu. Sampai pada akhirnya kita dipercaya untuk pameran lagi di Solo, di Surakarta, di Museum Keris Di tahun 2022. 2023. 2023, Iya. 1 tahun setelahnya. Satu tahun setelahnya, di bulan Agustus. Waktu itu kita samakan dengan hari ulang tahun Pak Teguh Sri Mulat. Baik. Pak Teguh Slamet Raharjo, istri suaminya Bu Jujuk dan Bu Sri Mulat. Iya. Jadi kenapa kita ingin pamerannya di Surabaya dan Surakarta, karena dulu kan Sri Mulat ini besar di 4 kota. Di Solo atau Surakarta, Surabaya, Semarang dan Jakarta. Nah, kita tuh sebenarnya pengen mengadakan pamerannya itu di Surabaya, di Jakarta dan lain, tapi kesampaiannya di Surabaya dan juga di Surakarta. Nah, setelah bertemu dengan banyak teman-teman pelawak yang ada di Surabaya, di Surakarta, dan juga didukung oleh keluarga Sri Mulat, akhirnya kita pengen gimana caranya ya supaya kita itu benar-benar ada realisasinya gitu museum ini. Lalu bertemulah dengan tim dari Sri Mulat Plus, dari Resto, dan juga diberi tempat oleh BUMDes Desa Bumiaji. Kita diberi tempat, kita ingin sama-sama mendukung. Jadi Sri Mulat mendukung masyarakat Bumiaji, masyarakat Bumiaji juga mendukung keberadaan Museum Sri Mulat, karena Museum Sri Mulat ini kan sebetulnya mereka itu ada dulu itu namanya seperti kalau sekarang UMKM lah. Jadi benar-benar menyokong masyarakat yang memang menengah ke bawah gitu. Jadi kita akhirnya kok sebetulnya potensial di Kota Batu. Pertunjukannya Sri Mulat itu memang menyokong. Saya tahu itu waktu masih kecil. Dulu kan pasar malam. Pertunjukannya apa pasti Sri Mulat. Nah, gitu. Aduh, kalau ingat-ingat zaman dulu tuh nostalgianya. Iya, hiburannya tuh loh sangat khas dulu lah itu. Sekarang udah jarang seperti itu. Bahkan dulu tuh kalau saya ingat itu nonton Sri Mulat itu beli ini kacang rebus, betul. Kemudian kayak istilahnya polo pendemnya itu dulu kan itu udah sandingannya lah kalau sama nonton Sri Mulat jadi gitu. itu memajukan UMKM gitu. Betul. Nah, lalu Batu juga kota wisata, banyak pastikan orang yang berkunjung ke Kota Batu. Makanya kita udah deh kita niatkan untuk membuat museum Sri Mulat di sini supaya kita bisa mengenal kembali Sri Mulat, melestarikan, dan juga memorabilianya untuk menghibur masyarakat Indonesia ini dapat lagi gitu. Jadi sebetulnya Sri Mulat ini besar di 4 kota ya? Iya. Surabaya, Solo, Surakarta, Jakarta, dan Semarang. gitu Betul, ya. Dulu dari keempat itu justru luar biasa sekali ditempatkan di kota wisata Batu. Iya, gitu betul. Kalau melihat sejarahnya kan, kalau dipikir-pikir nih ya Kak ya, kenapa kok nggak di salah satu kota itu tadi? Nah, karena kan kita sebetulnya sudah juga berjuang di Surabaya untuk ayo kita buat museumnya di Surabaya, lalu kita buat museumnya di Solo. Tapi mungkin takdirnya Tuhan kita ditempatkannya di Bumiaji, dan puji syukurnya kita berjalan dengan lancar. Peresmian kemarin juga berjalan dengan lancar, bahkan ada Pak Tarsan datang, Pak Tatang datang, Komeng datang, lalu ada beberapa seperti rekan-rekan museum Gubuk Wayang seperti dari Universitas Putra, Ubaya, Binus itu juga turut hadir menyaksikan peresmian ini tadi. Kalau boleh tahu, Museum Sri Mulat ini apakah sudah tergabung dalam Asosiasi Museum Indonesia Kak, atau AMI biasanya? Iya. Jadi kalau Museum Sri Mulat ini kan merupakan museum cabang dari Museum Gubuk Wayang sebetulnya. Jadi tentunya kami sudah mengkonsultasikan tentang keberadaan Museum Sri Mulat ini, bahwa keberadaannya itu ada gitu. Tapi kita masih tergabung dalam Museum Gubuk Wayang gitu. Jadi kita juga sudah memberitahu kepada pihak kementerian, termasuk pihak kepolisian. Kemarin waktu peresmian dari Bapak Kapolri juga ikut memberikan ucapan selamat atas dibukanya Museum Sri Mulat ini gitu. Kak, kita lanjut lagi ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras,
ngobrol santai bersama saya Nisha Naila dan Kak Zura yang membahas tema yaitu Museum Sri Mulat sebagai aset kekayaan budaya. Ya pemirsa Dama TV, karena program acara Ngobras ini tayang di YouTube-nya Dama TV, Anda boleh loh ya untuk sharing-sharing ataupun bertanya-tanya seputar Museum Sri Mulat ini. Boleh ya Kak ya? Boleh. Misalkan mau tanya apa saja sih yang ada, benda-benda apa saja sih yang ada di Museum Sri Mulat ini, atau Anda mau tanya-tanya press list-nya masuk ke sini Ya, gimana boleh. gitu, boleh ya pemirsa Dama TV ya. Baik, kita lanjutkan lagi Kak Zura. Tadi Iya. kita sudah banyak ngobrol tentang sejarah gitu ya. Sejarahnya untuk pendirian ini dimulai tahun berapa ya kalau boleh tahu ya, Museum Sri Mulat ini ya? Tadi belum Museum, dijelaskan. ya, Museum Sri Mulat ini berdirinya kemarin pada tanggal 8 Agustus Iya. 2024. Oh, baru ya? Baru, jadi kita Baru baru ya? peresmian. Baik. Jadi kita resmikan pada tanggal 8 Agustus 2024 bertepatan dengan hari ulang tahun, memperingati hari ulang tahun Bapak Teguh Slamet Raharjo, salah iya. satu pendirinya Sri Mulat tuh itu Baik, gitu. baik. Jadi ini baru 8 Agustus ya. Jadi Iya betul, kita belum baru. 1 bulan ya. belum belum satu ya, bulan, belum 1 masih bulan. menuju 1 bulan. Nah ini cocok sekali Kak di Dama TV ini Iya, ya. Jadi betul. pemirsa Dama TV ini agar lebih tahu begitu ya tentang Museum Sri Mulat, agar lebih banyak menimba ilmu khususnya anak Iya. SD, TK Iya. gitu Kak. TK, Bisa, SD, bisa, tentu. SMP, SMP semua kalangan lah ya Semua bisa kalangan, masuk ke iya. museum ini nanti. Jadi yang belum kenal bisa mengenal, yang sudah kenal biar inget lagi lah, Iya, sambil nostalgia ya. ketawa-ketawa dulu. Oh ini dulu gini. Iya, iya. Terutama ini Gitu. untuk orang-orang tua ya, para mama, papa gitu. Iya, mari berkunjung ke Museum Sri Mulat. Oh, luar biasa sekali. Kemudian apa saja jenis benda yang dimuseumkan untuk di Museum Sri Mulat ini, Kak Zura? Iya, jadi untuk Museum Sri Mulat ini koleksinya itu banyaknya tentang foto-foto. Oh, Jadi foto-foto foto-foto dulu waktu Sri Mulat itu masih berjuang lah dulu seperti apa dari kota Iya. ke kota. Kita semuanya memiliki dokumentasinya. Itu dapatnya dari mana? Dari keluarga Sri Mulat tentunya. Ada yang dari Pak Eko Saputra. Pak Oko Saputra ini merupakan putranya Pak Teguh dan Bu Juju, Bu Juju Sri Mulat. Iya, iya. Kita dapat juga skrip atau naskah panggung. Jadi cerita panggungnya itu Pak Teguh dulu membuatkan buku seperti kayak skripsi gitu. Itu per tema itu apa aja, ceritanya tuh seperti apa dan bagaimana, itu semuanya dijelaskan oleh beliau. Itu asli ada di Asli. Museum Sri Mulat. Untuk foto-foto juga kita bahkan bisa ngomong foto-fotonya ini orisinil ya, karena Iya. teman-teman mungkin yang ada di luar sana nggak bisa mengakses ini di Google, di artikel manapun nggak ada, karena kita hanya kita yang menyimpan itu semua gitu. Oke, jadi ini asli ya. Jadi Betul. asli ada di Museum Sri Iya, Mulat ini. iya ya, Kak, betul. ya? Lalu ada beberapa barang seperti sepatunya Tarsan, celananya Tarsan. Kita juga dapat hibah dari Pak Tarsan waktu itu untuk dimuseumkan juga Luar gitu. biasa sekali. Ada kebayanya Ibu Mercy, lalu ada skripnya Sundari dan lain-lain, itu ada semua gitu. Jadi ini awal perjalanannya Sri Mulat ya, Kak, Iya, ya? betul. Awal perjalanan Sri Mulat. Jadi museum ini menceritakan dulu Sri Mulat itu ada, itu ceritanya bagaimana. Oh, ada gitu. ya? Iya, jadi memang museum ini sebenarnya belum selesai. Jadi ini masih babak pertama. Kita pengennya nanti ke depan bisa dilanjutkan hingga menceritakan Sri Mulat ketika sudah jaya-jayanya hingga pada akhirnya meredup, itu bagaimana kisahnya tuh kita semoga ya ditakdirkan Iya. supaya bisa mewujudkan museumnya Iya, gitu. Jadi iya. ini museumnya kita menceritakan Sri Mulat waktu pertama kali muncul bagaimana, lalu tokoh-tokohnya yang bergabung siapa aja, ke kota mana aja Sri Mulat itu tampil, lalu hingga ke wayang golek yang kita buatkan untuk mengabadikan Sri Mulat itu dalam bentuk wayang gitu. Oh, oke, luar biasa sekali ya ini ya. Jadi grup Sri Mulat ini ya, ini Iya. adalah legend sekali ya. Betul. Kakak bisa dikasih tahu pemirsa Dama TV gitu ya, yang sudah almarhum dan masih ada itu Iya. siapa saja, Kak? Kalau yang saya tahu ini ya sampai sekarang itu yang masih ada Ibu Nunung, ada Tesi, Tarsan, lalu ada siapa ini nih, ada di belakang ini Kak. Oh, oke, kita lihat Lalu, ini iya. pemirsa Dama TV. Ini layar depannya Museum Sri Mulat, tampak depannya seperti ini. Ada siapa lagi ya yang masih ada?
Kalau yang udah meninggal itu ya ini apa namanya, seperti Gepeng itu sudah nggak ada. Bu Jujuk waktu itu sempat itu memainkan film Sri Mulat yang pertama itu masih ikut. Jadi kan Sri Mulat ini kan filmnya di reborn lagi. Iya. Itu masih ikut, lalu di film kedua dan ketiga sudah tidak ikut tampil lagi. gitu. Banyak ini ya yang tergabung ya. Iya, tapi banyak juga yang sudah tiada gitu, sudah lumayan banyak. Yang bertahan ya tinggal Nunung, Tarsan, Desi, siapa lagi ya. Karena satu-satu udah mulai meninggal dunia begitu. Dan ini belum ada lanjutannya ya, jadi belum seperti Bapak Tesi, Ibu Nunung, Tarsan itu belum ada kelanjutannya untuk iya, ini ya. Untuk menghidupkan Sri Mulat dalam satu grup itu belum. Tapi selalu support ya iya. Di Museum Sri Mulat ini ya. Betul, untuk Museum Sri Mulatnya sendiri beliau masih sangat mensupport, bahkan kemarin sangat antusias memberikan ucapan selamat atas dibukanya Museum Sri Mulat itu. Wah, sangat luar biasa sekali dukungannya kemarin. Ini tuh sebenarnya museumnya kan kakak tadi bilang 8 Agustus 2024 ya, ini baru saja ya. Iya, gitu baru ya. diresmikan. Ini kalau boleh tahu sebetulnya museumnya sudah jadi ataukah bagaimana Kak ini? Iya. Sudah pembukaan tapi belum, masih setengah atau berapa persen gitu? Oke, jadi museum ini sebetulnya untuk babak pertama sudah selesai ini. Museumnya tahapan pertama sudah selesai. Kemarin sebetulnya sebelum tanggal 8 Agustus sudah dibuka, cuma masih soft opening. Oh, masih soft opening. Buka 1 bulan, lalu setelah itu 8 Agustus kita grand openingnya. Nah, ini masih berjalan, tapi sebelumnya ya untuk teman-teman yang di luar sana yang udah datang ke pameran mungkin tahulah beberapa koleksinya, oh ini udah ada di pameran gitu. Jadi kita memang mengabadikan pamerannya itu, lalu memberikan berbagai macam tambahan koleksi yang belum kita tampilkan di pameran. Nah, ini kita buatkan museumnya gitu. Oke, jadi ini sambil berjalan kah nantinya akan masih mau direnov lagi? Iya, semoga ini. Jadi pengennya supaya lebih lengkap lagi lah. Koleksinya gitu. Betul, lebih lengkap lagi. Oke, kemudian Kak, benda sejarah Sri Mulat ini apa saja ini yang apakah ada duplikasinya gitu ataukah semuanya ini orisinil maksud saya? Kalau yang duplikasi ada, terutama yang foto-foto tadi, kita repro namanya. Jadi untuk foto aslinya kita repro, kita scan seperti itu, kita tampilkan gitu. Lalu ada apa lagi ya, seperti alat musik gitu kita juga repro, tapi aslinya kita simpan semua gitu. Oke, kita jadi disimpan. Kira-kira berapa persen ini benda-benda atau koleksi dari Museum Sri Mulat ini, berapa persen yang asli dan berapa persen yang replika? Yang ada di Museum Sri Mulat. Yang ada di Museum Sri Mulat. Kalau yang di Museum Sri Mulat ini ya kurang lebih rata-rata sih ya 80% tuh asli lah di sini, asli semua. Termasuk terutama yang wayang golek itu semuanya kita benar-benar wayang buatan dari Jawa Barat yang kita simpan itu asli gitu. Oke. Nah, ini kan sudah jadi museum ya. Kalau boleh tahu benda-benda yang ada di sini itu atau koleksinya itu sebelumnya disimpan di mana? Apakah masih menjadi milik pribadi orang-orangnya atau bagaimana ini Kak? Kalau koleksinya semuanya sudah menjadi milik Museum Gubuk Wayang. Dulu kita simpan di Museum Gubuk Wayang. Lalu ada beberapa yang memang kita dapat dari keluarga, dari keluarga Sri Mulat, atau dari teman-teman atau rekan-rekan artis Sri Mulat dulu itu juga ikut memberikan koleksinya untuk dihibahkan lah ke museum kita untuk sebagai bentuk apresiasi dari Sri Mulat dulu sudah berjuang, makanya sekarang kan udah mulai tidak muncul lagi. Nah, ini mungkin rasa saya pengen nih mengabadikan perjuangan saya juga, perjuangan rekan dulu. Makanya saya ingin gabung juga. Oke, gitu. Justru juga didapatkannya dari keluarganya ya Kak? Iya, anak-anaknya gitu ya, betul, yang mau kita support ya? Betul, sangat didukung sekali. Jadi memang sebelum dibukanya museum ini, kita minta izin dulu. Boleh nggak ya kita membuat museumnya, lalu souvenirnya dan lain-lain, dan puji Tuhan kita sangat didukung oleh keluarga Sri Mulat. Begitu. Didukung penuh betul. Ini ya. Jadi pemirsa Dharma TV yang mau berkunjung ke Museum Sri Mulat ini tepat sekali untuk media pembelajaran, terutama untuk dari TK ya, dari teman-teman
atau adik-adik ya dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan ini mungkin Bapak Ibu ya pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Ngobras nih ya, yang ingin bernostalgia tentang grup lawak legendaris di Indonesia yaitu Sri Mulat, langsung saja datang ke Kota Wisata Batu, tepatnya di Jalan Mardian Bumi Aji Kota Batu. Betul Museum sekali. Sri Mulat. Oke. Kami Ya. tunggu kehadirannya di Iya, sini nanti. tentunya Kak ya. Ini soalnya saya juga masih mau lihat-lihat nanti Iya. ya koleksi-koleksinya. Tadi Kakak soalnya sudah ini bilang ke saya kalau ada teksnya gitu Iya, ya. betul. Ini salah satunya bukunya ya Kak? Iya, ya? ini saya tunjukkan ke kakaknya ini. Iya. Ini boleh dilihat. Ini Oh. bukunya. Jadi Iya. ini merupakan buku biografi Oh, tentang ini biografi. Ya? iya, tentang Pak Teguh Sri Mulat. Jadi Baik. sejarahnya Pak Teguh dulu memulai karirnya di dunia lawak itu seperti apa tuh diceritakan di buku ini. Penulisnya Bapak Heri Gendut Janarto. Oke. Jadi ini bukunya sebetulnya sudah pernah rilis dulu, Iya. lalu ini kita rilis ulang dengan cover yang baru Oke. dan juga ada penambahan-penambahan di Baik. dalamnya. Ini gitu. dijual bebas kah atau hanya dibeli di Museum Sri Mulat? Iya, ini kita jual juga di Gramedia, ada juga di toko online, juga Iya. ada di Museum Sri Mulat, tentunya juga ada ini Oh, bukunya gitu. iya, Jadi iya. bagi teman-teman sobat budaya yang di luar sana pengen cari tahu lah tentang Sri Mulat sejarahnya bagaimana, bisa langsung beli bukunya, buku Oke, Sri Mulat. pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan lagi Kak. Saya Iya. juga masih mau memperdalam dia buku-bukunya Iya, ya. boleh, siap. Tentunya setelah yang satu ini tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Kak Zura di Museum Sri Mulat Kota Wisata Batu. Ya Kak Zura, Halo. masih semangat Iya, ya? masih semangat ini Oke, untuk terima Museum kasih Sri Mulat. sebelumnya ya. Iya. Saya dan tim Dharma TV sudah diperbolehkan untuk main-main ke sini, Iya. belajar bareng dan kenal sama Kak Zura tentunya. Kami juga terima kasih sama-sama. atas termasuk bentuk dukungan ya, kami dibantu untuk memperkenalkan Museum Sri Mulat Sama-sama, melalui Dharma Kak. TV. Semangat selalu ya. Ya, selalu Oke, semangat. kita lanjutkan lagi perbincangan kita Kak terkait tema kita pada malam hari ini yaitu Museum Sri Mulat sebagai aset kekayaan budaya. Tadi saya sudah ngobrol tentang benda-benda apa saja ya yang ada di Museum Sri Mulat ya, Kak ya. Ya, Kak Zura, kalau main ke Museum Sri Mulat ini, kira-kira pengunjung atau pemirsa Dharma TV yang ingin masuk atau berkunjung ke sini itu kira-kira fasilitasnya apa dan apa yang bisa didapat di sini? Iya, Kak Nisha. Jadi untuk Museum Sri Mulat ini kita bukanya setiap hari, Kak Nisha. Iya. Dari hari Senin sampai Minggu, dari pukul 10 sampai 4 sore. Jadi kita bukanya itu memang benar-benar masih fokus ke jam jam pagi lah gitu sampai Iya. siang. Untuk HTM-nya di 25.000 per orang yang masuk. Nanti fasilitasnya teman-teman nanti bisa menyaksikan langsung foto-fotonya yang nggak bisa diakses dimanapun. Iya. Jadi benar-benar orisinil milik museum kami. Jadi bisa tahu misalkan dulu waktu Bu Nunung itu mudanya seperti apa, Iya. lalu tokoh-tokohnya Sri Mulat itu siapa aja, lalu bisa lihat skripnya atau naskah panggungnya. Itu meskipun nggak bisa dibuka satu-satu, tapi tahulah itu gimana sih modelnya gitu. Lalu bisa foto-foto juga teman-teman. Iya. Nanti yang foto jadi bisa foto-foto, jadi kita memang tampilkan museum itu benar-benar bisa buat pose real lah Oh, gitu. oke, Karena oke. untuk tampak depan museumnya sendiri kita memodelnya seperti bioskop jadul. Oke. Karena dulu Sri Mulat tampilnya banyaknya di bioskop Oke. malah. Juga Jadi- pernah di layar tancap ya? Iya, betul, di layar tancap juga. Jadi kalau misalkan bioskop itu malam dia tampil muterkan film, siangnya Sri Mulat itu buat ini latihan. Atau malamnya misalkan nggak ada film yang ditampilkan, Iya. Sri Mulat yang tampil di bioskop. Makanya ini kita tampilkan ada poster-poster jadul Iya. gitu, lukisan-lukisan jadul, lalu Iya. ada loket dan lain-lain. Oke, saya lihat juga ini ada warkop ya. Iya, betul. Warkop itu juga salah satu ini kah? Pernah main sama Sri Mulat kah Iya, ya? betul. Jadi warkop sendiri, warkop DKI, Dono Kasino Indro,
itu pernah tampil bareng sama Sri Mulat waktu di panggung. Ada salah satu judul filmnya itu, nanti teman-teman yang kepo bisa lihat di dalamnya museum itu apa judulnya gitu. Iya. Itu ada. Ini kalau grup lawak legendaris yaitu Sri Mulat ini pemainnya itu atau artis-artisnya itu tidak hanya dari Jawa Timur ya, Iya, tapi betul. dari Bandung ada ya. Dari Jakarta banyak, luar Jakarta juga ada, tapi memang yang Jawa Timur ya ada Dominan. seperti Iya. dibilang dominan juga nggak begitu sih, rata-rata Rata ya? iya. Dari Jawa Tengah juga ada gitu. Jadi sekitaran Jawa banyak, Jakarta itu juga banyak ya. Kalau boleh tahu karakteristiknya Sri Mulat ini apa sih Kak dalam bentuk komedinya? Kalau mungkin pemirsa Dama TV yang menyaksikan ini ada Gen Z, ada juga generasi milenial ya Kak. Iya, Kalau betul. saya generasi milenial ini yang tahu saya seperti OVJ gitu Iya, ya. tahunya era-eranya OVJ Era ya. OVJ, Stand up Oke, stand gitu. up gitu ya, kita ketahui ya Gen Iya. Z generasi milenial ini. Nah kalau karakteristiknya dari Sri Mulat ini apa sih yang berbeda dari zaman sekarang sehingga orang itu apa ya ingin bernostalgia gitu, beda Iya. dari zaman sekarang gitu Kak Jadi Sri? kalau saya tangkap dari ceritanya rekan-rekan yang sudah senior di Iya. museum itu, yang membedakan Sri Mulat dengan grup lawak yang lainnya itu dari sini Kak. Jadi yang membedakan itu dari ceritanya sebetulnya. Jadi ceritanya itu lebih ada maksudnya, tapi maksudnya tuh bukan hanya menghibur tapi juga mengedukasi Oke. tentang apa ya, kerukunan, Iya. lalu apa ya, untuk tepo seliro dan lain-lain iya, itu iya, ada. ada. Ya, jadi dulu kan kalau Sri Mulat kan khasnya ceritanya pasti ada pembantu atau batur Iya. yang jadi baturnya tuh biasanya gepeng atau siapa gitu misalkan. Nah, tuh ada yang jadi majikannya atau Iya. jadi apa gitu. Tapi settingnya itu pasti setting ceritanya tuh menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya kita bisa menghormati satu sama lain. Iya, iya betul. Jadi beda ya. Betul. Bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi memang untuk di zaman dulu itu rasa kerukunan, Iya, kemudian betul. etika, walaupun komedi itu tidak ada apa ya istilahnya menyinggung pribadi Iya, secara pribadi itu betul. tidak ada. Ya? Secara bentuk tubuh dan lain-lain atau mengangkat apa ya sisi negatif dari orang lain itu tidak pernah di Tidak Sri pernah Mulat. ada ya Nah, di itu Sri nah Mulat itu ya. kita pengennya yang generasi sekarang juga bisa melanjutkan begitu, melanjutkan apa yang telah diciptakan oleh Sri Mulat ini bisa dilanjutkan, dikembangkan lagi, bisa dihidupkan lagi lah intinya Oke. Kak, begitu. Ini untuk sampai saat ini belum ada rebornnya ya Kak ya? Sampai saat Saat ini ini belum belum ada ada ya? rebornnya. Dengan museum ini, Museum Sri Mulat, harapannya ada rebornnya. Komunitas-komunitas stand up yang ada di Kota Batu sekitarnya atau bahkan di mana ya, kota-kota yang lain atau luar pulau Iya. yang punya rasa aku pingin sih menghidupkan Sri Mulat lagi, mari silakan gabung dengan Museum Sri Mulat. Kita Oke. sangat menanti itu sebetulnya Kak Oke. Nesya. Iya. Jadi Museum Sri Mulat ini bisa mewadahi teman-teman stand up, mewadahi teman-teman yang ingin ludrukan. Bisa ya? Iya, Budaya dagelan. budaya. Iya, kita punya menghidupkan yang lama-lama itu. Jadi biar bisa saling menghibur, menghidupi satu sama lain. Karena kan Iya. pasti kalau ada pertunjukan gitu, ada orang jualan atau UMKM-nya jalan. Iya, Masyarakat iya. sini juga bisa rame, terhidupi Iya. dan lain sebagainya, Iya, begitu. iya. Wah luar biasa sekali. Jadi ada simbiosis mutualisme gitu Betul, ya, Kak, ya. Tidak mutualisme hanya sekali. menguntungkan satu pihak, tapi Betul. juga bisa membagi-bagi rezeki kepada Iya, orang lain. betul. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu juga benda-benda yang ditonjolkan di Museum Sri Mulat ini, apakah hanya Sri Mulat saja atau barang-barangnya Sri Mulat maksud saya, ataukah ada koleksi-koleksi lain yang ada di Museum Sri Mulat ini? Ada Kak, jadi sebelum adanya Sri Mulat itu kan dulu ada dagelan-dagelan atau ludrukan yang Oh, iya? yang dulu kan sudah ada sebelum ada Sri Mulat. Nah, itu kita tampilkan kaset-kasetnya gitu di sini. Jadi biar teman-teman tuh tahu juga, oh dulu tuh ada ludruk ini, ada dagelan ini Oke, gitu. Dari Kak, kita mana. lanjutkan lagi ya ludruk Iya, dan dagelannya boleh. ya. Gitu. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Ngobrol Santai.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan Kak Zura Nurjaana SPD. Beliau merupakan Direktur Operasional Museum Gubuk Wayang Group. Dan kali ini saya berada di Museum Sri Mulat Kota Batu membahas tema yaitu Museum Sri Mulat sebagai aset kekayaan budaya. Wah, Kak Zura dan pemirsa Dama TV, kalau saya berada di sini tuh rasanya nyaman, sejuk gitu ya. Iya. Jadi kanan di sebelah samping kanan kiri saya ini hamparan rumput-rumputnya, hamparan ada rumput-rumput ya. Perkebunan, ada yang apa namanya jagung, ada yang bunga dan lain-lain. Nah ini memang luas banget ini ya. Kalau memang pemirsa Dama TV kesini itu pasti disuguhkan hamparan yang indah. iya, pemandangannya sangat indah. bikin fresh gitu. Oke, ada perkebunan, kemudian ada tanaman-tanaman, rumput-rumput gitu ya. Jadi memang kalangan area Batu ini luar biasa sekali ya untuk apa namanya sektor pariwisatanya, perekonomiannya juga apa namanya saling mendukung lah, saling berhubungan. Jadi tepat sekali ya kalau Museum Sri Mulat ini berada di Kota Wisata Batu. Lokasinya ada di Batu. Tepatnya ini Jalan Mardian Bumi Aji Kota Batu. Iya, deket ya sini ya, kalau dari alun-alun Kota Batu. Deket banget ya. Beberapa menit langsung sampai di sini. Jadi kalau di Museum Sri Mulat sendiri, misalkan teman-teman ada yang mau main sini, mampir sini, bisa sambil ngopi-ngopi kan, karena ada kafenya juga. Ada kafenya namanya Omah Lakon, ada restonya juga. Karena kita ini kalau misalkan tergabung namanya jadi Sri Mulat Plus. Jadi kalau misalkan di Google Maps, nanti Maps-nya langsung aja Sri Mulat Plus gitu. Nanti langsung muncul alamatnya. Teman-teman nanti bisa masuk ke museum, bisa makan di resto, atau mungkin mau ngafe atau ngopi atau apa gitu di sini sambil berbincang, itu bisa banget. Karena ini kan eranya digital Kak ya. Jadi aksesnya pemirsa Dama TV bisa cari alamat atau Google Maps itu dengan cara search atau cari melalui Google, yaitu ketik saja Sri Mulat Plus. Jadi bukan Museum Sri Mulat ya? Ada Museum Sri Mulat, tapi lebih tepatnya nanti ke Sri Mulat Plus gitu aja ya. Iya, nanti langsung alamatnya ke Jalan Mardian ini. Oke. Jadi ini tepatnya adalah Sri Mulat Plus itu. Jadi sudah dijelaskan oleh Kak Zura, di Museum Sri Mulat ini tidak hanya kita bisa belajar gitu ya tentang apa yang ada di Museum Sri Mulat ya, tentang sejarahnya Sri Mulat, tapi nanti ada yang bisa foto-foto, atau misalkan mau ada acara bikin event apa gitu, bisa di sini. Nanti kita bisa apa ya, mewadahi lah, misalkan permintaannya mau acara membatik atau apa, kita bisa ya? Iya, kebetulan museum kami juga ada apa ya, kerjasama dengan mitra kami ini senimannya ada seniman terakota, seniman batik, lalu ada juga wayang, mau bikin wayangnya tokohnya apa? Tokoh Sri Mulat, itu kita bisa banget gitu. Jadi nanti bisa merakit wayang, lalu kita bisa mewarnai wayangnya, nanti bisa dimainkan juga wayangnya di sini. Nanti itu kan cocok banget buat anak-anak sekolah SD, SMP gitu. Jadi lokasinya memang strategis, parkirannya luas, ada tempat makan. Jadi apa ya, paket lengkap lah kalau Sri Mulat Plus ini. Jadi ada event-event apapun itu boleh ya di sini. Misalkan lomba-lomba apa gitu Kak? Boleh. Kerjasama ya? Boleh, bisa banget kerjasama, langsung bisa berkunjung ke Museum Sri Mulat atau Sri Mulat Plus untuk kerjasamanya, atau nanti mungkin bisa ditampilkan ya nanti kontak personnya gitu. Boleh langsung saja Kakak sebutkan nomor HP-nya, kemana, Instagramnya atau yang bisa ke Instagram Sri Mulat Plus, nanti bisa langsung DM, ada kontak personnya juga untuk reservasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan lupa nih add ya atau follow Instagram Sri Mulat Plus dan Museum Sri Mulat. Plusnya ini pakai tanda atau plus? Plus Kak. Plus ya, Sri Mulat Plus ya. Betulnya plus gitu. Ya tadi saya juga lihat-lihat selain ada resto, ada kafe ya. Jadi ini tepat sekali ya. Jadi pemirsa Dama TV kalau berkunjung ke sini dijamin tidak akan lapar dan haus. Iya, betul. Jadi ada kafenya ya. Sekali berkunjung langsung enak. Jadi semuanya fasilitasnya ada. Kamar mandi pun kita juga ada, musola juga ada gitu ya. Ada juga ini Kak ya, souvenir dan toko oleh-oleh ya di betul. sini ya. Ada toko oleh-oleh. Jadi teman-teman yang misalkan dari berlibur dari luar kota berkunjung ke Batu, ingin ke Museum Sri Mulat, bisa beli oleh-olehnya di Sri Mulat Plus, bisa beli souvenirnya tentang apa ya, kaos-kaos Sri Mulat, buku dan lain-lain sebagainya tuh bisa banget di sini. Bisa ya, luar biasa sekali ini. Jadi lengkap nih pemirsa Dama TV. Jadi Anda
Kalau ingin berwisata gitu ya di Kota Batu dan ingin belajar gitu dan menambah wawasan terkait dunia permusiuman ya, terutama Bapak Ibu ini yang suka dengan pelawak ya, lawak komedi, legendaris gitu ya, ya. atau komedi grup pelawak legendaris yaitu Sri Mulat, langsung saja datang ke Kota Wisata Batu, tepatnya di Museum Sri Mulat yang berada di Jalan Mardian, Bumi Aji, Kota Wisata Batu. Oke Kak, Ya. sudah selanjutnya yang saya tanyakan, adakah seniman Sri Mulat saat ini yang masih hidup dan memiliki benda-benda dokumentasi yang nantinya bisa dimuseumkan? Tadi kan Kak sudah bilang Iya. ada yang sudah mau ya, atau Iya, hibah gitu ya, menghibahkan, menghibahkan. gitu. Atau kan ada yang belum untuk menghibahkan atau masih istilahnya nggak dulu deh, tahan-tahan dulu Oh, gitu. untuk koleksi pribadi. Iya, mungkin ada ya, karena kan sampai sekarang untuk Bu Nunung masih aktif, masih sangat reproduktif di bidang lawak gitu. Tentunya beliau juga pasti menyimpan banyak sekali seperti baju-bajunya atau aksesorisnya gitu yang pengen kita kita meminta tolong lah gitu untuk untuk mengisi museum kita juga. Tapi sebetulnya museum Sri Mulat sendiri masih banyak banget koleksi yang belum kita tampilkan, yang akan kita tampilkan di babak selanjutnya. Di ada museum, babak ya? di perkembangan museum selanjutnya. Mungkin ini di babak pertama kita tampilkan yang ini dulu. Jadi sesinya menceritakan Sri Mulat dari awal sampai tengah-tengah dulu. Oke, jadi ini seperti bioskop gitu ya? Iya, betul. Ada sequel pertama. Iya, gitu betul. ya? Nanti ada yang kedua, yang Lanjutannya. ketiga. Nah, Oke. gitu. Harapannya supaya teman-teman di luar sana juga nggak bosan, juga tetap terus datang ke museum kami gitu. Yang penting kita perkenalan dulu tentang Sri Mulatnya gitu. Kedepannya ini nanti di babak selanjutnya ini apa Kak yang mau ditampilkan? Ini kan tadi Kakak bilang ke pemirsa Damang TV kalau ini awal-awal dulu nih, babak pertama ini sejarahnya gitu ya. Nanti di babak selanjutnya ini boleh di-spill dong pada pemirsa Damang TV? Boleh. Iya. Jadi di babak kedua ini kita ingin tampilkan waktu Sri Mulat itu naik daun. Jadi waktu banyak-banyaknya acara di TV di Jakarta tuh seperti apa, bahkan sempat di luar pulau itu seperti apa waktu Sri Mulat ini masa jaya-jayanya, sampai nanti menceritakan mulai pecah satu-satu itu karena apa, lalu sampai akhirnya muncul stand up dan komedi yang sekarang itu bagaimana transisinya itu kita ingin tampilkan juga. Kalau untuk saat ini di babak pertama ini masih fokus pada sejarah-sejarahnya Sri Mulat itu seperti apa gitu ya? Betul. Jadi benar-benar menceritakan sejarahnya Sri Mulat, lalu tokoh-tokohnya siapa saja yang bergabung, lalu karya apa saja yang pernah tampil atau pernah ada waktu Sri Mulat itu masih merintis, masih berjuang, lalu hingga ke satu persatu untuk personilnya sudah mulai berguguran, dan lalu bertemu dengan Museum Gubuk Wayang karena ada wayang golek Sri Mulat abadi gitu. Lalu ada beberapa komunitas yang mendukung Museum Sri Mulat sendiri, dan Sri Mulat ada namanya Sri Mulatism. Oke, itu apa? Fansnya atau apa semacam? Fans berat sama kayak Museum Gubuk Wayang. Jadi Sri Mulatism ini dia merupakan komunitas awalnya, komunitasnya untuk membuat seni karikatur lah. Karikaturnya tapi kayak kartun gitu. Tapi pada akhirnya dibuatkan juga bukunya. Ada nanti teman-teman yang kepo-kepo bisa langsung masuk ke Museum Sri Mulat. Apa sih itu Sri Mulatism? Lalu gitu. Lalu karyanya Pak Heri Gendut menulis Sri Mulat itu apa aja sih yang didapatkan? Jadi ini kalau saya boleh spill sedikit, Pak Heri Gendut ini beliau itu sampai mempunyai akses berwawancara langsung dengan Pak Teguh Sri Mulat. Beliau menceritakan perjalanannya Sri Mulat, lalu disimpan semua rekamannya itu, termasuk Pak Teguh memberikan semua foto-fotonya, lalu mungkin beberapa alat musiknya dan lain sebagainya. Oke, Pak Heri ini termasuk salah satu fansnya gitu ya? Ya, Pak Heri Gendut ini beliau dulu adalah seorang wartawan, lalu menjadi penulis itu di buku Sri Mulat ini. Sebelumnya beliau juga sudah menulis beberapa buku, cuman yang kita yang bekerja sama dengan museum itu buku Sri Mulat ini. Beliau masih ada Kak?
Beliau masih ada, sekarang masih merintis buku biografinya Pak Raden. Oh. Pak Raden Ciunyil. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi Iya. beliau kapan-kapan boleh ya kita Iya, undang boleh. ya Bapak Boleh Herinya sekali. untuk diskusi terkait karya-karya yang luar Boleh biasa. sekali, Kak Oke. Nisha. Kak, sebenarnya saya ingin bertanya lebih lanjut nih Iya. karena durasi kita hanya 1 jam di program acara Ngobras ini. Mungkin pemirsa Dama TV ingin bertanya-tanya lebih lanjut, boleh pemirsa ya, langsung saja Anda tulis di kolom komentar di YouTube-nya Dama TV dalam program acara Ngobrol Santai Dama TV. Ya Kak, terakhir apa harapannya Kakak dengan berdirinya Museum Sri Mulat ini? Silahkan sebagai closing statement untuk pemirsa Dama TV. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Dama TV dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jadi harapannya keberadaan Museum Sri Mulat ini yang utama adalah untuk mengedukasi masyarakat Kota Batu dan sekitarnya, bahkan luar kota juga. Kita ingin memperkenalkan lagi Sri Mulat itu, bahwa Sri Mulat ini pernah loh menjadi penyegaran atau bahkan penengah atau penghibur dulu itu di masyarakat Indonesia era-era dulu. Di masanya Indonesia mungkin masih runyam atau masih krisis banyak gitu ya. krisis dan lain sebagainya. Sri Mulat ini sebagai bentuk penghibur yang sangat luar biasa jasanya. Nah, sekarang ini kita ingin hidupkan lagi dengan harapan bisa menghidupi satu sama lain. Dalam arti kan pelestarian budayanya dapat, menghidupi satu sama lain itu dalam bentuk apa? UMKM-nya dihidupkan lagi, entah pasar malam dan lain sebagainya. Lalu komunitasnya juga jalan untuk stand up-nya. Itu kan juga bentuk hiburan lah. Sekarang mungkin sekarang udah mulai jenuh dengan konten-konten sosial media. Perlu adanya sesuatu yang offline yang benar-benar kita menyaksikan dan tertawa bersama. Menurut saya sangat perlu sekali ya sekarang. Jadi kita hidup di dunia nyata itu juga perlu ya. Iya, betul. Dan yang terpenting itu kita bisa melestarikan lah Sri Mulat ini sampai selanjutnya dan bisa diteruskan, dihidupkan lagi. Mulat ini. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda ya bisa memajukan budaya Indonesia, salah satunya dengan bentuk mencintai budaya sendiri, yaitu bisa mensupport Museum Sri Mulat yang ada di Kota Wisata Batu. Baik Kak Zura, terima kasih untuk sharing-sharingnya sangat luar biasa. Terima kasih. Sukses selalu Kak Zura ya. Terima kasih Kak Nisha. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kesempatan-kesempatan yang lebih baik dari kesempatan hari ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa Dama TV, itu tadi perbincangan saya dengan Kak Zura Nurjaana SPD. Beliau merupakan Direktur Operasional Museum Gubuk Wayang Group, mengangkat tema Ngobras pada kesempatan kali ini, yaitu Museum Sri Mulat sebagai aset kekayaan budaya. Saksikan selalu program acara Ngobras setiap hari Senin pada pukul 7 malam hanya di Dama TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV selalu damai di hati. Selamat malam. Sampai jumpa.